Belajar bersama. Damai Karya 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua pada hari ini? Nah, akhir-akhir ini kan sering hujan ya, sehingga sekolah melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, yaitu dari rumah. Nah, kalian kalau bisa terus menjaga kesehatan karena sekarang sedang musim hujan ya. Jadi kalian harus menjaga pola makan. Kemudian kalau keluar jangan lupa bawa payung ya untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba nanti hujan turun. Nah, hari ini nih kita mau belajar materi pendidikan Pancasila. Kalian sudah belajar materi pendidikan Pancasila pada bab sebelumnya, yaitu proses perumusan Pancasila. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yang mana materi tersebut adalah materi lambang Pancasila, makna dan bunyinya. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu ada gambar apa? Gambar burung Garuda. Nah, kalian bisa lihat kan ada bagian-bagian pada lambang burung Garuda dalam Pancasila itu. Nah, kira-kira kalian tahu gak sih arti dari lambang burung Garuda pada Pancasila? Nah, burung Garuda itu dipilih menjadi lambang dari Pancasila karena melambangkan kekuatan. Nah, warna emas pada lambang burung Garuda ini melambangkan kemuliaan. Dan juga burung Garuda ini diyakini sebagai kendaraan Dewa Wisnu, yang mana wujudnya menyerupai burung Raja Wali. Hal ini kemudian menginspirasi Soekarno, yaitu presiden pertama kita, untuk menjadikan burung Garuda sebagai lambang dari negara kita, negara Indonesia. Nah, coba kamu perhatikan lagi gambar burung Garuda ini. Kita perhatikan ya bentuk dari burung Garuda yang menjadi lambang Pancasila. Nah, ternyata jumlah bulu yang ada di burung Garuda ini punya makna tersendiri. Jadi jumlah bulu di leher, sayap, ekor, dan pangkal ekor burung Garuda ini masing-masing memiliki arti. Kira-kira kalian tahu gak apa artinya? Nah, mari kita pelajari materi tersebut ya, arti atau makna dari lambang burung Garuda ini. Nah, jadi yang pertama ada kepala dari burung Garuda Pancasila. Jadi kepala burung Garuda Pancasila itu menghadap ke kanan. Ini melambangkan sebagai kebajikan. Kemudian ada pita pada kaki burung Garuda Pancasila. Nah, pita pada kaki burung Garuda Pancasila ini bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan semboyan dari bangsa kita, bangsa Indonesia, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya itu Indonesia ini kan sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak sekali pulau, daerah, suku bangsa, sehingga karena banyaknya suku bangsa tersebut, otomatis juga kita memiliki beberapa keberagaman lain seperti beda-beda bahasa daerah, kemudian kita juga beda dari kebudayaan dan sebagainya. Karena itu meskipun Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, ras, kita itu tetap Bhinneka Tunggal Ika ya, bersatu meskipun kita berbeda-beda. Karena tetap Indonesia meskipun kita berbeda-beda suku, ras, atau agama, dan bahkan warna kulit. Jadi tidak boleh membeda-bedakan orang yang berbeda dengan kita. Nah, setelah kepala burung Garuda dan pita pada kaki, kemudian ada lambang di gambar itu ada sayap. Jadi masing-masing sayap dari burung Garuda Pancasila memiliki jumlah bulu yang sama, yaitu 17 helai. Hal ini melambangkan angka 17. Nah, 17 ini kan tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Kemudian ada ekor. Jadi bulu pada ekor Garuda Pancasila ini berjumlah 8 helai yang melambangkan bulan ke-8, yaitu bulan Agustus yang merupakan bulan kemerdekaan kita. Kemudian ada pangkal ekor. Jadi jumlah bulu yang berada pada pangkal ekor ini terletak di bawah perisai yang berjumlah 19. Kemudian pada leher, sedangkan bulu pada leher burung Garuda Pancasila ini terdapat 45 helai jumlahnya. Jika digabungkan dengan pangkal ekor tadi, pangkal ekor kan tadi 19, kemudian pada leher ini ada 45, akan membentuk 1945, yaitu tahun kemerdekaan Indonesia. Itu tahun penting bagi bangsa Indonesia ya, karena itu merupakan tahun di mana Indonesia mulai merdeka sendiri dan berdiri sebagai negara yang
mandiri gitu ya. Kemudian secara keseluruhan lambang burung Garuda ini membentuk 17 Agustus 1945 yang merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada lambang perisai ya. Pada tubuh burung Garuda ini terdapat perisai yang memiliki 5 gambar yang berbeda. Nah, ada yang tahu gak kira-kira artinya apa nih lambang-lambang ini? Nah, jadi kelima gambar dalam perisai tersebut melambangkan isi dari Pancasila. Pancasila kan ada 5 ya, jadi di situ gambar di dalam perisai juga ada 5. Dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, kemudian ada arti warna pokok pada burung Garuda Pancasila. Nah, jika kalian perhatikan lebih seksama nih, pada burung Garuda Pancasila itu terdapat beberapa warna pokok. Nah, coba diperhatikan. Nah, jadi apa saja sih warna pokok tersebut dan kira-kira apa sih maknanya? Jadi yang pertama ada warna merah. Pada Garuda Pancasila ini terdapat warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai. Warna merah ini melambangkan keberanian. Nah, selain warna merah ada warna pokok putih. Nah, warna putih pada perisai Garuda Pancasila ini terletak pada bagian kiri atas dan kanan bawah perisai. Nah, makna warna putih ini merupakan kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Kemudian ada warna kuning emas, yang mana warna kuning emas pada seluruh burung Garuda ini serta lambang bintang, rantai, dan padi itu menggambarkan keagungan bangsa dan keluhuran negara Indonesia. Kemudian ada warna hitam yang terdapat di tengah pada perisai yang berbentuk jantung dan pada lambang banteng. Nah, warna hitam ini bermakna sebagai siklus hidup manusia sejak awal penciptaan hingga akhir kehidupan yang memiliki makna keabadian. Dan yang terakhir ada warna hijau yang merupakan warna alam yang ada pada pohon beringin dan kapas, menggambarkan kesuburan dan kemakmuran serta kehidupan di alam semesta. Nah, kemudian ada lalu untuk lambang perisai dan kelima gambar di atas itu kira-kira bermakna apa sih? Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa mendengarkan ini dengan baik ya. Jadi yang pertama ada lambang bintang. Lambang bintang itu untuk sila pertama. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pada sila pertama ini atau yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memiliki simbol bintang dengan 5 sudut dan berlatar hitam. Maknanya yaitu Tuhan yang Maha Esa sebagai cahaya bagi kehidupan seluruh umat manusia. Kemudian ada lambang rantai emas. Rantai emas pada sila kedua. Nah, jadi sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki simbol berbentuk tali rantai dengan bentuk rantai bulat dan persegi. Nah, makna yang terkandung dalam simbol rantai emas ini adalah manusia itu saling membutuhkan satu sama lain karena manusia merupakan makhluk sosial ya, tidak bisa hidup sendiri. Kemudian lambang ketiga yaitu lambang pohon beringin. Jadi sila ketiga kan berbunyi Persatuan Indonesia, memiliki simbol bergambar pohon beringin. Jadi makna pohon beringin ini adalah bangsa Indonesia yang menjadi tempat berteduh seluruh masyarakat Indonesia dan mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena pohon beringin ini kan seperti pohon yang kokoh gitu ya. Jadi itu mencerminkan persatuan atau kekokohan masyarakat Indonesia ini. Kemudian yang keempat ada lambang kepala banteng. Sila keempat ini kan berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mewakili simbol yang berbentuk kepala banteng. Nah, banteng ini menjadi simbol hewan yang kuat dan saling berkelompok atau berkumpul. Dan yang kelima ada lambang padi dan kapas pada sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi padi dan kapas itu kan merupakan sumber kebutuhan bagi rakyat Indonesia. Padi melambangkan makanan pokok, dan kapas itu melambangkan kebutuhan sandang atau pakaian. Jadi makna dari simbol padi dan kapas ini adalah negara Indonesia bersungguh-sungguh untuk menyejahterakan rakyat tanpa membeda-bedakan status sosial dan ekonomi. Jadi seperti itu ya untuk lambang-lambang Pancasila nih. Jadi Pancasila itu memiliki lambang bentuknya burung Garuda ya, yang mana
tiap bulunya gitu, bulu pada leher, sayap, ekor itu memiliki maknanya tersendiri. Kemudian juga ada pita yang ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, jadi selain lambang-lambang seperti kepala burung, kemudian pita, kemudian sayap, ekor, pangkal ekor, dan leher, itu ada perisai ya. Jadi perisai itu menjadi jantungnya Garuda Pancasila ya. Jadi pasti siapapun yang lihat lambang negara kita ya, Garuda Pancasila ini pasti langsung terfokus ke perisainya itu ya, yang mana di dalam perisainya itu ada 5 lambang lagi yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Karena sila dalam Pancasila itu kan ada 5 ya, Pancasila yang bunyinya Pancasila nomor 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu ya, di dalam perisainya ada lambang-lambang seperti bintang, kepala banteng, pohon beringin, rantai emas, dan padi dan kapas. Kemudian pada lambang Garuda Pancasila ini kan memiliki arti pada warnanya ya, yang mana tadi warnanya tuh ada 5 ya, warna merah, putih, kuning emas, hitam, dan warna hijau. Warna merah ini melambangkan keberanian, seperti di bendera kita ya, merah putih tuh, keberanian. Kemudian warna putih melambangkan kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Yang warna kuning emas itu memiliki lambang keagungan bangsa kita. Dan warna hitam itu bermakna sebagai siklus hidup manusia sejak awal penciptaan hingga akhir kehidupan, yang mana ini memiliki makna keabadian. Dan untuk warna hijau merupakan warna alam yang berupa kalau di lambang itu ada pohon beringin dan kapas ya. Nah, kemudian selain simbol-simbol tadi dalam perisai dan warna nih, ada dalam perisai itu ada lambang-lambang lagi, yaitu ada bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan juga kapas, yang mana tiap lambang ini mewakili atau menggambarkan sila-sila dalam Pancasila. Bintang itu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ini maknanya sebagai Tuhan atau Tuhan kita semua itu sebagai cahaya bagi kehidupan manusia. Karena bintang itu kan identiknya di langit gitu ya, jadi lebih dekat dengan Tuhan ya. Jadi sebagai cahaya bagi kehidupan manusia di bumi, di bawahnya. Itu lambang bintang pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian rantai emas pada sila kedua itu juga lambangnya itu memiliki arti manusia saling membutuhkan satu sama lain. Jadi rantai emas itu kan saling berkaitan ya satu sama lain. Jadi tidak bisa dipisahkan ya rantai itu bentuknya. Nah, itu melambangkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yang mana manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka merupakan makhluk sosial yang masih membutuhkan orang lain. Dan kita tidak bisa ya hidup sendirian di dunia ini. Karena bagaimanapun mandiri atau individualismenya kita tetap membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Karena itulah manusia disebut sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, atau manusia membutuhkan orang lain untuk membantu kehidupan kita ya, tanpa kita sadari tuh. Nah, kemudian lambang yang ketiga ada lambang pohon beringin yang merupakan bunyi untuk sila ketiga Persatuan Indonesia, yang mana pohon beringin ini memiliki makna menjadi tempat berteduh seluruh masyarakat Indonesia dan mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin ini kan pohon yang besar, yang terlihat kuat ya, yang mana tuh daun-daunnya kan bahkan bisa menutupi area bawahnya gitu. Jadi maknanya ya, rakyat Indonesia agar tetap bersatu, kokoh, tidak bisa terpecah belah, seperti pohon beringin yang sangat kuat akarnya tuh. Dan juga Indonesia adalah tempat berteduh untuk rakyat-rakyat Indonesia di bawahnya. Dan kemudian yang keempat, lambang keempat ada kepala banteng, yang mana memiliki makna
karena banteng itu kan simbol hewan yang kuat dan sering berkelompok atau berkumpul. Jadi maknanya ya agak mirip dengan lambang kedua ya, yaitu manusia kan tidak bisa hidup sendiri. Jadi diharapkan berkelompok, tidak mementingkan diri sendiri alias mementingkan kepentingan bersama atau kepentingan bangsa. Dan yang terakhir adalah lambang padi dan kapas. Jadi padi dan kapas itu melambangkan kebutuhan pokok kita ya. Jadi untuk padi melambangkan makanan, karena sumber makanan pokok kita kan nasi dari padi. Dan kapas itu melambangkan pakaian yang kita pakai, karena pakaian kan terbuatnya dari kapas ya asal muasalnya. Jadi simbolnya itu adalah negara Indonesia ini ingin atau bersungguh-sungguh menyejahterakan rakyat tanpa membeda-bedakan status sosial dan ekonomi. Baik, itu saja materi kita pada hari ini tentang lambang-lambang Pancasila, makna dan bunyinya ya. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan sangat baik. Terima kasih karena kalian telah menyimak materi pada hari ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.